Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tufaha fin Nahwi karya Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, di mana kita akan membahas dua bab yang tersisa, yaitu bab alifatil wasli fi awailil asma dan bab al-asma illati la tansarif. Yang pertama, sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan mengomentari pemilihan judul atau istilah yang dipilih oleh beliau Al-Imam An-Nahas pada bab alifatil wasl. Istilah alif wasal, yang mana dia adalah pengganti dari istilah yang masyhur pada zaman sekarang itu, yaitu hamzah wasal. Dan ini tentu mencuri perhatian kita, mengapa beliau lebih memilih istilah alif wasal daripada hamzah wasal. Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, di mana dahulu itu memang belum dikenal istilah hamzah, sehingga istilah alif itu mengacu pada dua huruf, yaitu alif mad dan hamzah. Itu sebabnya ulama terdahulu menyepakati bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Jumlah huruf hijaiyah ada 28. Meskipun sebagian ulama sekarang ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Maka jika dikatakan 29, sudah pasti hamzah termasuk di dalamnya. Kemudian alasan yang kedua, jika kita perhatikan, memang sejak awal di kitab At-Tufaha ini, penulis selalu menamakan huruf-huruf berdasarkan bentuknya, bukan berdasarkan suaranya. Sebagaimana telah kita lalui, beliau menyebut istilah atau menamakan ta marbutoh dengan istilah ha. Ya, ta marbutoh diberi nama ha karena memang bentuknya adalah bentuk huruf ha. Demikian juga alif maksuroh beliau beri nama dengan ya, huruf ya, karena memang bentuknya adalah bentuk huruf ya. Maka demikian juga dengan hamzah wasal, beliau beri nama dengan istilah alif. Demikian juga dengan hamzah qat'i, nanti beliau beri nama alif. Karena memang bentuknya adalah bentuk alif. Baik, kita mulai bab alifatul wasal. Al-Imam An-Nahas berkata, "I'lam anna jami'al alifatil lati hiya awailul asma'i hunna alifatu qat'in." Ketahuilah bahwasanya seluruh alif yang berada di awal isim itu adalah alif qat'i. Apa itu alif qat'i? Secara bahasa, qat'i artinya terputus. Qat'i artinya terputus, yaitu alif yang dibaca baik ketika dia berada di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Karena ia memutuskan kata sebelumnya dengan kata setelahnya, yakni dibaca terpisah. Dan ia disimbolkan dengan kepala huruf ain. Ya, kita perhatikan simbol alif qat'i itu adanya kepala atau separuh dari huruf ain yang biasanya diletakkan di atas huruf mad atau di bawahnya. Mengapa disimbolkan dengan kepala huruf ain? Karena ia memang singkatan dari qat'i itu sendiri. Qat'i diakhiri dengan huruf ain, maka sebagai simbol bahwa dia alif qat'i disimbolkan dengan kepala huruf ain, yakni singkatan dari kata qat'i. Sebagian lagi ada yang menamakannya dengan alif fasal. Alif
fasal sebagai lawan dari alif wasal. Lawan dari fasal adalah wasal. Artinya kalau wasal itu bersambung, maka fasal ini terpisah. Yakni memisahkan kata sebelumnya dari kata setelahnya. Maka ketahuilah bahwa seluruh isim yang dia didahului oleh alif, maka pasti alifnya ini adalah alif qat'i. Karena pada asalnya setiap kalimat dalam bahasa Arab itu pasti didahului dengan harokat. Pasti didahului dengan harokat. Dan alif yang berharokat itu namanya alif qat'i. Kemudian beliau melanjutkan, illa fi asyarati asma'in fa inna alifatiha alifatu waslin. Kecuali pada 10 isim saja. Di mana 10 isim ini didahului oleh alif wasal. Apa saja ke-10 isim tersebut? Wahya ibnun, wa benatun, wa mru'un, wa mra'atun, wathnani, wathnatani, wasmun, wastun. Yaitu ibn, anak laki-laki, ibnatun perempuan, imru'un seorang lelaki, wa mra'atun perempuan, wathnani dua laki-laki, wathnatani perempuan, wasmun nama, dan isnun, ini istun. Kita pernah bahas pada bab sebelumnya, yaitu dubur. Nah, sampai di sini sudah ada 8 isim. Ya, kemudian isim yang ke-9 dan ke-10 ini sifatnya umum. Beliau menyebutkan wa alifu lamit ta'rif wa aliful masdari siwa masdari af'al. Kemudian yang ke-9 adalah alif pada lamut ta'rif. Nah, ini menandakan bahwa tanda ta'rif itu menurut Al-Imam An-Nahas itu hanya lamnya saja, lam sukun. Alifnya bukan termasuk alamat ta'rif. Melainkan alif di sini adalah hanya sebagai bantuan agar isimnya tidak didahului oleh sukun, yaitu sukun pada lam. Kemudian yang terakhir nomor 10 adalah setiap alif yang ada di awal masdar kecuali masdarnya af'ala. Ya, karena memang af'ala ini sejak awal alifnya ini sudah alif qat'i. Ketika diubah menjadi masdar maka alifnya tetap alif qat'i. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa masdar yang diawali oleh alif wasal itu hanya masdar yang berasal dari fi'il khumasi dan fi'il sudasi. Dan beliau memberikan contoh di sini, nahwu qaulika iktasaba iktisaban wa antalaqa intilaqan wa ma asbaha dzalik. Sebagaimana ucapanmu yaitu iktasaba, masdarnya iktisaban, dia menggunakan alif wasal. Kemudian intalaqa intilaqan, ya juga ini adalah alif wasal. Ya, beliau di sini hanya menyebutkan contoh dari fiil khumasi. Adapun contoh dari fiil sudasi seperti istaghfara, istighfaran, ya, dan yang semisalnya. Baik, selesai sudah bab alifatul wasal. Kita masuk kepada bab yang terakhir dan bab yang terpanjang sepanjang kitab At-Tufah fin Nahwi ini, yaitu bab al-asma'ul lati la tansarif. Isim-isim yang tidak bisa diberi tanwin dan tidak bisa majrur dengan kasrah. Ya, dan kita tahu bahwa tanwin dan juga jar atau kasrah, jar adalah ciri isim yang utama. Maka dari itu sebagian ulama menyebutkan isim-isim yang dia kehilangan ciri-ciri utama yaitu tanwin dan kasrah, maka dia mirip dengan fi'il. Karena apa? Karena kehilangan dua ciri utama tersebut. Al-Imam An-Nahas rahimahullah berkata, "I'lam annal asma' allati la tansarifu ala 20 wajhan." Ketahuilah bahwasanya isim la yansarif itu ada 20 jenis. Dan ini banyak sekali. Inilah yang menyebabkan bab ini adalah bab yang terpanjang. Asyaratun minha la tansarifu fi ma'rifatin wala nakirah.
wa asyaratun la tansarifu fil ma'rifati wa tansarifu fin nakirah. Kemudian beliau membagi 20 jenis isim la yansarif ini ke dalam dua kelompok besar, yakni 10 jenis dia tidak bertanwin secara mutlak, artinya baik ketika dia dalam kondisi ma'rifah maupun ketika dalam kondisi nakirah. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah isim alam, dan yang dimaksud dengan nakirah di sini adalah sifat. Kemudian sisanya yang 10 ini dia tidak bertanwin hanya ketika kondisi ma'rifah saja. Adapun jika dia berubah menjadi nakirah, maka dia bertanwin kembali. Ya, yakni yang dimaksud dalam kelompok ini adalah hanya ketika dia digunakan sebagai isim alam ma'rifah. Fa'ammal asyaratu allati la tansarifu fi ma'rifatin wala nakirah. Kemudian beliau memulai dari kelompok pertama, yaitu yang dia tidak bertanwin secara mutlak. Fa'ahaduha ma kana ala mithali af'ala idza kana na'tan. Ka qaulika abyadu wa aswadu wa ahsanu wa afdalu wa akharu wa ma ashbaha dzalik. Jenis yang pertama adalah setiap isim yang berwazan af'ala. Ya, ala misal di sini maksudnya ala wazni, yaitu ala wazni af'ala. Idza kana na'tan, kalau dia adalah sifat. Jika dia adalah sifat. Mengapa beliau tambahkan jika dia adalah sifat? Yakni karena ada juga isim ya yang dia berwazan af'ala namun dia bukan sifat dan juga bukan alam. Yakni seperti arnab, kelinci, arnabun. Kita baca apa? Arnabun, dia bertanwin karena dia bukan sifat dan juga dia bukan alam. Contohnya apa? Abyadu, yaitu putih, aswadu, hitam, ahsanu, lebih baik, afdalu, lebih utama, akharu, dan yang lain. Wa ma ashbaha dzalik, dan yang semisal itu. Maka sifat-sifat ini, kalau kita beri dia, atau kita jadikan sifat-sifat ini sebagai nama orang, sebagai isim alam, ya, misalnya seseorang namanya Ahsan, atau Afdol, maka dia tetap tidak bertanwin, karena dia la yansarif secara mutlak, yakni dalam kondisi sebagai sifat maupun sebagai alam. Wa tsani ma kana ala fa'lana alladhi unthahu fa'la mithlu sakrana wa sakra wa ma ashbaha dzalik. Yang kedua, jenis yang kedua adalah isim yang berwazan fa'lan, yang mana muannasnya adalah fa'la. Fa'lan lawan dari fa'la, seperti sakran artinya mabuk, ya, mabuk. Wa sakra juga sama. Dan yang semisalnya. Wa tsalitsu, jenis yang ketiga, ma kana ala af'ila'a mithlu asdiqa'a wa anbiya'a wa auliya'a wa ma ashbaha dzalik. Yang ketiga adalah isim yang berwazan af'ila'a. Dan ini wazan jamak taksir. Ini wazan jamak taksir. Contohnya asdiqa, jamak dari sadiq, yaitu teman-teman. Anbiya, jamak dari nabi, yaitu para nabi. Aulia, jamak dari waliyun, yaitu para wali, dan semisalnya. Warabi'u ma kana ala fu'ala'a mithlu uqala'a wa fuqaha'a wa ulama'a wa ma ashbaha dzalik. Ya, jenis yang keempat adalah isim yang jenis yang kelima, ya, dia adalah isim yang berwazan fa'la. Dan ini adalah ini yang keempat atau kelima, ya? Masih keempat, ya. Isim yang berwazan fu'ala. Ya, dan ia juga termasuk jamak taksir seperti uqala, ya, orang-orang yang berakal, fuqaha, orang-orang yang faqih, kemudian ulama, orang-orang yang alim. Wal khamisu ma kana ala fa'la'a mithlu bayda'a wa sauda'a wa ma ashbaha dzalik.
Yang kelima adalah isim yang berwazan apa? Fa'la. Dan ini adalah bentuk muannas dari af'al, ya, jenis yang pertama. Bentuk muannas dari jenis yang pertama. Seperti bayuda'a, ini muannasnya dari abyad, yaitu putih. Sauda'a muannas dari aswad, ya, dan semisalnya. Wasadisu ma kana ala fa'la mithlu marda wa sakra wa ma asbaha dzalik. Yang keenam adalah isim berwazan fa'la, dan ini sudah dibahas tadi, disinggung, dia lawan dari jenis yang kedua, yaitu fa'lan. Contohnya apa? Marda, sakit. Kemudian sakra, mabuk, dan semisalnya. Wasabi'u ma kana ala fu'la mithlu hubla wa bushra wa ma asbaha dzalik. Yang ketujuh adalah isim yang berwazan fu'la, seperti hubla, ya, wanita hamil, bushra, kabar gembira, dan bisa juga nama orang, karena memang ini berlaku untuk sifat dan juga alam, seperti husna, ya, husna dia juga ghairu munsharif atau la yansharif. Wa thamin ma kana ala fi'la mithlu dzikra wa ihda wa ma asbaha dzalik. Yang kedelapan adalah isim yang berwazan fi'la, ya, seperti dzikra, peringatan, kemudian ihda artinya satu, dan semisalnya. Wattasi' ma kana ba'da alifil jam'i aktsaru min harfin wahid. Mithlu masajida wa darahima wa dananira wa dawabba wa syawabba wa ma asbaha dzalik. Nomor 9 adalah setiap jama taksir yang dimaksud, yang dia mengandung huruf alif, namanya aliful jam'i. Dan setelah alif ini masih ada dua huruf bagian dari isim tersebut atau lebih. Ya, yang penting minimal dua huruf. Kalau satu huruf tidak termasuk. Ya. Karena yang satu huruf berarti fu'ala, kemudian af'ila, ini termasuk. Ya, inilah yang disebut dengan sigha muntahal jumu'. Dan wazan yang semisal ini ada banyak sekali. Maka dari itu beliau tidak menyebutkan wazannya. Beliau hanya mengatakan setiap jamak yang di sana ada aliful jam'i, ada huruf alifnya, dan kemudian setelah huruf alifnya ini ada lebih dari satu huruf. Dan ini banyak sekali. Beliau menyebutkan contohnya saja. Contohnya apa? Masajidu. Masajidu wazannya adalah mafa'ilu. Kemudian darahimu, fa'alilu. Ya, fa'alilu. Dananiru, fa'alilu, ditambah huruf ya. Ada 3 huruf setelah aliful jam'i. Kemudian dawab, wazannya apa? Fa'al. Syawab, fa'al. Nah, dan masih banyak lagi wazan-wazan yang lainnya. Wal ashir maka ma'dulan minal adad mithlu mathna wa thulatha wa ruba' wa ma asbaha dzalik, yaitu isim yang menggantikan angka. Ya, misalnya 22. Mathna ini menggantikan isnain. Kemudian thulath menggantikan thalatha. Kemudian ruba' menggantikan arba'ah. Nah, selesai sudah kelompok yang pertama, kemudian beliau masuk kepada kelompok yang kedua. Wa ammal asyaratul lati la tansarifu fil ma'rifati wa tansarifu fin nakirah. Adapun 10 isim yang dia tidak bertanwin hanya ketika ma'rifah saja, dan ia bertanwin ketika nakirah. Yaitu ada 10 ya. Fa ahaduha kullu ismin a'jamiyyin ala aktsara min 3 ahruf. Mithlu Ibrahima wa Ismaila wa Jibrila wa Mikaila wa Bahrama wa Ramisa wa ma asbaha dzalik. Yang pertama adalah setiap nama non-Arab, tentunya termasuk nama-nama kita ya, nama-nama kita yang dia identik dengan nama-nama Indonesia, ini termasuk isim a'jam namanya, isim a'jam. Yang lebih dari 3 huruf.
Ya, jika terdiri dari 3 huruf, baik ketiga-tiganya ini berharokat atau di tengahnya ini sukun, 3 huruf tapi huruf tengahnya ini sukun, maka ini dia munsorif. Maka dia munsorif. Contohnya yang dia berharokat semua seperti syatarun. Syatarun ini nama kuda. Dia non-Arab. Maka dia bertanwin. Kenapa? Karena dia terdiri dari 3 huruf. Berharokat semuanya. Kalau yang huruf tengahnya disukunkan seperti Nuh ya dan yang lainnya. Ini juga bertanwin. Nuhun. Wathani kullu ismin muannatsin ala aktsaru min 3 ahrufin la alamata fihi lit-ta'nits. Mithlu Zainab wa Su'ada wa Maryam wa ma ashbaha dzalik. Yang kedua adalah setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf dan dia tidak memiliki tanda ta'nits. Nah, ini menandakan bahwa tentu yang memiliki tanda ta'nits semestinya dia lebih berhak untuk tidak bertanwin. Ya, yang tidak memiliki tanda saja tidak bertanwin, maka kalau memiliki tanda semestinya dia bertanwin. Nah, nanti beliau sebutkan setelah ini, yaitu jenis yang ketiga. Dan bagaimana kalau dia terdiri dari 3 huruf? Nah, nanti beliau memberikan rincian. Ya, beliau memberikan rincian nanti di jenis-jenis berikutnya. Watsalits, yang ketiga, kullu ismin fi akhirih ha'ut ta'nits. Mithlu Talhata wa Hamzata wa Fatimata wa Khadijata wa ma ashbaha dzalik. Yaitu setiap nama yang diakhiri dengan ha'ut ta'nits. Yang dimaksud adalah ta' marbutah. Nah, di sini beliau menjelaskan nama-nama yang memiliki tanda ta'nis. Nah, maka dia lebih berhak untuk tidak bertanwin daripada yang tadi. Su'ad, ya, Maryam, kemudian Zainab. Buktinya apa? Setiap yang memiliki ta'ut ta'nis ini atau ha'ut ta'nis, meskipun dia mudzakkar, tetap dia tidak bertanwin. Contohnya apa? Talhah dan Hamzah. Talhah dan Hamzah ini mudzakkar, tapi dia keduanya apa? Tidak bertanwin. Talhatu wa Hamzatu. Wal khamis, kullu ismin li mudzakkarin sammaita bihi muannatsan aw ismin li muannatsin sammaita bihi mudzakkara. Idza kana ala aktsara min 3 ahruf. Ka rajulin sammaitahu Zainaba aw imra'atin sammaitaha Ja'fara wa ma ashbaha dzalik. Yang nomor 5 adalah setiap nama lelaki yang dipakai oleh wanita. Atau sebaliknya, nama wanita yang dipakai oleh lelaki. Dan ia lebih dari 3 huruf. Ya, misalnya ada laki-laki namanya Zainab. Kata beliau, karajulin sammaitahu Zainaba. Ada nama laki-laki, ya, namanya Mas Zainab. Atau ada perempuan namanya Ja'far, Mbak Ja'far. Ya, awim ra'atin sammaitaha Ja'fara. Maka keduanya ini apa? Keduanya tidak boleh bertanwin. Keduanya tidak boleh bertanwin. Wasadis, kullu ismin ala fu'ala mimma la tahsunu fihi al-alif wal lamu. Ya, mithlu Umara wa Zufara wa Quthama wa ma ashbaha dzalik. Ya. Yang keenam adalah setiap nama yang berwazan fu'al. Setiap nama yang berwazan fu'al, yang mana dia tidak bisa atau tidak boleh diberi alif lam, ya, tidak bisa diberi alif lam. Karena kenapa beliau mensyaratkan demikian? Karena ada juga fu'al yang dia termasuk ke dalam jamak taksir, dia jamak taksir, maka dia bisa diberi al. Nah, yang semisal ini, yang bisa diberi al, ya, diberi alif lam, maka dia boleh bertanwin atau harus bertanwin, dia munsharif.
Misalnya zulmah, jamaknya zulam, kegelapan. Ya, zulmatun. Jamak dari zulmatun adalah zulamun. Dia wazannya apa? Fu'al. Tapi fu'alnya ini bukan nama orang. Artinya dia bisa kita beri alif lam az-zulamu. Nah, dia termasuk munsorif. Atau hufrah, lubang. Jamaknya apa? Hufarun. Dia bisa bertanwin meskipun apa? Wazannya fu'al. Ya. Adapun fu'al yang dimaksud di sini adalah dia alam, dia nama orang, dan ini tidak banyak. Ada sekitar 15 nama saja. Yang paling masyhur yaitu Umaru, Zufaru, Quthamu. Wasabi' kullu ismin ala fa'ul. Mimma la tahsunu fihi al-alif wal lam. Mithlu Taluta wa Jaluta wa Haruta wa ma ashbaha dzalik. Yang nomor 7 yaitu setiap nama dengan wazan fa'ul yang dia tidak bisa diberi alif lam. Ya, adapun yang bisa diberi alif lam seperti sobun, ya, sabun, as-sobun, maka dia sobunun, bertanwin. Atau misalnya hasub, ya, hasubun, komputer, maka dia juga karena bisa diberi alif lam al-hasub, maka dia bertanwin. Wathamin kullu ismin ala mithalil fi'lil mustaqbil awil amri mithlu ahmada wa yazida wa yashkura wa ma ashbaha dzalik. Yang kedelapan adalah setiap nama yang berwazan fi'il mustaqbil, yaitu fi'il mudhari dan atau fi'il amr. Ya, wallahu a'lam. Mengapa penulis tidak menyebutkan di sini fi'il madhi, padahal ada juga nama orang yang berwazan fi'il madhi, Hamida misalnya, atau yang lainnya, maka dia juga termasuk la yansarif. Di sini beliau memberikan contoh yang diambil dari fi'il mustaqbil, yaitu Ahmad, kemudian Yazid dan Yashkur. Wa tasi' kullu ismin ala fu'lana aw fi'lana aw fa'lana idza kanat an-nun fihi zaidatan mithlu Uthmana wa Imrana wa Salmana wa ma ashbaha dzalik. Yang nomor 9 adalah setiap nama yang dia berwazan dengan 3 wazan tadi. Fu'lan, fi'lan, dan fa'lan. Ya, dengan syarat idza kanatin nunu fihi zaidah. Kalau nun di situ adalah nun tambahan, itu catatannya. Ya, karena ada juga nunnya nun asli seperti burhan. Burhan, kalau ada orang namanya Burhan, maka burhanun. Karena dia nunnya di sini ada nun asli, ya, meskipun wazannya fu'lan. Atau Hasan, fa'lan. Ya, tapi nunnya di sini apa? Asli Hasanun. Ya, bukan Hasanu. Wal ashir kullu ismaini ju'ila isman wahidan. Mithlu ma'di kariba wa hadramauta wa ba'la bakka wa ma ashbaha dzalik. Yaitu setiap 2 nama yang dijadikan jadi satu nama. Ya, seperti contoh yang tadi ma'di karib. Jadi ma'di kariba, hadramaut, ba'la bakka, Yogyakarta, Surabaya, ya, ini 2 kata jadi satu kata, maka dia tidak bertanwin. Nah, inilah ke-10 jenis la yansarif, yang mana dia masuk ke dalam kelompok yang kedua, yakni dia tidak bertanwin hanya dalam kondisi ma'rifah. Adapun ketika ia nakirah maka ia bertanwin. Ya, misalnya dalam kalimat marartu bi Ibrahima wa Ibrahimin akhar. Aku berpapasan dengan si Ibrahim yang sama-sama kita kenal atau teman dekat kita, dan Ibrahim yang lain ini adalah masih umum, dia tidak dikenal. Maka Ibrahim yang kedua ini dia bertanwin. Marartu bi Ibrahima wa Ibrahimin akhar. Karena apa? Karena dia nakirah. Nah, kemudian beliau melanjutkan memberikan faidah-faidah tambahan seputar isim la yansarif. Wa'lam anna asma'al anbiya alaihimussalam
la tansarifu fil ma'rifati illa sittata anbiya. Nuhan wa Hudan wa Lutan wa Syuaiban wa Salihan wa Muhammadan sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Ketahuilah bahwasanya nama-nama nabi itu tidak bertanwin dalam kondisi ma'rifah. Ya, dalam kondisi ma'rifah. Kecuali 6 nabi saja, yaitu Nabi Nuh, Hud, kemudian Lut, Syuaib, Salih, dan Muhammad. Ya, kemudian beliau memberikan memisahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan salawat kepada nabi yang lainnya sebagai bentuk pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk ketiga nabi yaitu Nuh, Hud, dan Lut, tentu ini adalah tadi sudah disebutkan alasannya, yakni karena dia terdiri dari 3 huruf. Sedangkan Nabi Syuaib ini adalah bentuk tasghir, dan tentu tasghir ini adalah ciri khas dalam bahasa Arab, dia termasuk Arab. Salih ini isim fa'il dan dia termasuk bahasa Arab. Dan Muhammad ini adalah isim maf'ul, juga termasuk ke dalam bahasa Arab. Wa asma'ul buldani kulluha la tansarifu fil ma'rifah illa wasitan wa dabiqan wa badran wa hunainan wa hajaran wa hajran fa innaka bil khiyari fi sarfiha wa tarki sarfiha. Dan semua nama buldan, yakni nama negara, nama kota, kemudian nama desa, ya semuanya ini tidak bertanwin ketika ma'rifah. Karena memang nama negara itu ditakwil sebagai baldatun, dan baldatun ini adalah muannas, maka tentu dia la yansarif. Kemudian nama kota ditakwil sebagai Madinah, Madinah ini juga muannas. Kemudian nama desa ditakwil sebagai Qaryah, Qaryah juga muannas, maka semuanya ini la yansarif. Kecuali 6 kota, yaitu kota Wasit, dia adalah kota di Irak. Kemudian Dabiqan, ini kota kecil di Suriah. Kemudian Badr, ini kota di Mesir. Kemudian Hunain, ya antum sekalian pasti tahu perang Hunain, ini adalah nama wadi di Saudi yang dijadikan sebagai nama perang oleh Rasulullah SAW. Kemudian Hajar, ini juga kota kuno yang terletak di timur negara Saudi, dan ini kota ini sudah ada semenjak 200 tahun sebelum Masehi. Dia kota kuno sekali ya. Kemudian Hajar, dia adalah sebuah kampung di Saudi. Fa innaka bil khiyar, maka khusus pengecualian untuk 6 tempat ini, 6 kota ini, atau 6 kota dan juga tempat ya, tidak semuanya nama kota. Fa innaka bil khiyar fi sarfiha wa tarki sarfiha, boleh kamu memilih antara memberinya tanwin, memberikan tanwin atau tidak. Wa'lam anna kullas min la yansarifu fa innahu la yunawwanu wa la yukhfadu wa yakunu fi mawdi'i khafdin nasban bi ghairi tanwin. Ya. Ketahuilah bahwa semua isim la yansarif ini tidak bertanwin dan tidak makhfud atau majrur. Akan tetapi apa? Fi maudhi'i khafdin, artinya fi mahalli jarrin. Nasban, dia mansub bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nah, di sini menarik. Pemahaman Al-Imam An-Nahas ini lain daripada yang lain. Tidak pernah disebutkan oleh ulama yang lainnya. Di mana beliau berpendapat bahwa isim la yansarif itu dia tidak bisa majrur. Nah, ini unik sekali. Akan tetapi dia apa? Fi mahalli jarrin. Sebagaimana apa? Isim mabni fi mahalli, ya, fi mahalli i'rab. Sehingga khusus untuk isim la yansarif itu hanya punya 2 i'rab saja. Imma marfu atau mansub, tidak ada majrur. Marfu atau mansub saja.
Tidak ada majrur. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena tadi disebutkan di awal bahwasanya isim la yansharif itu mirip dengan fi'il. Dia syibhul fi'li. Dan sebagaimana kita tahu bahwa fi'il itu tidak pernah majrur. Tidak pernah apa? Majrur. Misalnya kalau ada fi'il mudhari didahului oleh huruf jar, ya, misalnya ji'tu li'ata'allama. Aku datang untuk belajar. Lam di sini lamul jar. Maka kita lihat fi'ilnya tidak majrur, melainkan apa? Mansub. Li'ata'allama, dia mansub, ya, karena ada lamut ta'lil. Maka demikian juga dengan isim la yansharif. Kalau dia dimasuki dengan lam, dia fi mahalli jar. Dia mansub. Misalnya hadzal kitabu li Ahmada. Sama-sama ada lam di depannya. Kalau tadi li ata'allama, kalau sekarang li Ahmada, sama-sama mansub. Ya, maka bagaimana cara mengi'rab hadzal kitabu li Ahmada? Ahmada di sini bagaimana cara mengi'rabnya menurut versi Al-Imam An-Nahas? Maka Ahmada di sini mansubun fi mahalli jarrin. Mansubun fi mahalli jarrin. Kenapa ditambahkan fi mahalli jarrin? Untuk membedakan dengan fi'il tadi, li'ata'allama. Kalau li'ata'allama maka ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun. Ya, hanya saja berbeda pendapat antara Basriun dengan Kufiyun. Majrurnya ini, mansubnya ini dengan apa? Kalau ulama Kufah mengatakan mansubnya ini dengan lamut ta'lil, dia menasabkan secara langsung. Kalau ulama Basrah, dia mansub karena mudmarrah. Nah, maka ahli Ahmada menurut Al-Imam An-Nahas sama saja dengan itu kasusnya. Li Ahmada di sini dia ismun mansubun, ya, wa alamatu nasbihi ismun mansubun fi mahalli jarrin wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik, kemudian tadi kita lupa membahas bagaimana dengan alam muannas yang mana dia terdiri dari 3 huruf. Ya, terdiri dari 3 huruf. Itu sepertinya belum kita bahas di bagian bagian keempat tadi, ya. Kullus min li muannatsin ala thalathati ahrufin mutaharrikah. Ya, ini sepertinya ini kelewat ya tadi. Yang keempat, yaitu setiap nama wanita yang terdiri dari 3 huruf dan semuanya ini berharokat. Semuanya berharokat. Nah, ini beliau perinci. Kalau yang non-Arab, tadi beliau tidak perinci. Artinya semua isim ajam, nama-nama non-Arab yang terdiri dari 3 huruf, baik semuanya berharokat atau tengahnya sukun, maka dia munsharif. Tapi kalau untuk muannas, ada syarat tambahan. Kalau dia terdiri dari 3 huruf dan semuanya berharokat, maka dia dia ghairu munsharif. Dia la yansharif. Seperti qadam, ya, qadamu, qadama. Saqar, nama neraka, ya, jahannam. Wa ma adraka ma saqar. Saqar di sini dia ghairu munsharif karena dia terdiri dari 3 huruf dan semuanya berharokat. Kemudian tarab juga demikian. Nah, bagaimana kalau dia terdiri dari 3 huruf tapi ada sukun di sana di tengah seperti hindun? Nah, maka boleh kita mengatakan hindun dengan tanwin atau tanpa tanwin. Hindu, dan ini lebih utama. Ya, Hindu lebih utama daripada hindun karena illat ta'nis ini adalah illat yang kuat. Ya, kemudian kita balik lagi ke kalimat terakhir yang beliau sampaikan di kitab At-Tufahah ini. Wa kullu ma la yansarifu minal asma'i idza adkhalta 'alaihi al-alif wal lama aw adaftahu insarafa. Nahu qaulika marartu bil aswadi was saudai wal abyadi wal baydai wa marartu bi masajidikum wa manabirikum wallahu a'lam.
Nah, setiap isim la yansarif, jika ia dimasuki alif lam atau dia berkedudukan sebagai mudhaf, maka ia kembali munsharif. Ingat, sebagai mudhaf saja. Kalau mudhaf ilaih tidak. Ya, hanya sebagai mudhaf. Maka dia bisa kembali munsharif. Karena memang dua kondisi ini, yaitu ditambahkannya alif lam dan isim berkedudukan sebagai mudhaf, ini adalah ciri khas isim. Ciri khas isim yang tidak dimiliki oleh fi'il. Maka ketika dia didahului oleh alif lam atau berkedudukan sebagai mudhaf, ya, dia tidak lagi mirip dengan fi'il. Ya, dia kembali lagi kepada asalnya, yaitu sebagai isim yang sejati. Maka dari itu dia kembali munsharif. Contohnya marartu bil aswadi, ya, kembali dia majrur dengan kasrah. Maka jangan katakan bahwa al aswadi di sini dia la yansharif, dia tidak lagi la yansharif, dia munsharif. Ya, dia munsharif karena dia bisa majrur, ya, sebagaimana sedia kala. Demikian juga ketika dia mudhaf, marartu bimasajidikum. Aku melewati masjid-masjid kalian, wa manabirikum, dan mimbar kalian. Nah, dia kembali munsharif. Kalau dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia tetap la yansharif. Misalnya marartu bi Abi Hurairata, ya, karena dia mudhaf ilaih, maka dia tetap la yansharif. Wallahu a'lam. Ini adalah kalimat penutup yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nahas, dan sebagaimana para salaf mengatakan bahwasanya ucapan wallahu a'lam ini adalah separuh dari ilmu, bahkan lebih dari separuhnya, karena memang setiap ilmu yang kita miliki, ya, itu lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Maka ucapan wallahu a'lam ini adalah mewakili apa yang tidak kita ketahui. Maka dengan ini selesai sudah kajian kitab kita At-Tufaha fin Nahwi. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan insyaallah besok di waktu yang sama, ya, sekitar pukul 8 malam akan di-share 10 soal latihan saja sebagai untuk melatih pemahaman kita selama pembelajaran ini. Dan insyaallah 5 jawaban terbaik nanti akan mendapatkan syahadah dari kitab At-Tufaha ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.